Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa di hari baru karunia Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita kembali bersatu dengan Tuhan kita melalui renungan pagi dalam tuntunan Renungan Harian Toraya edisi Kamis 1 Juli 2021. Saudara, mari kita siapkan hati, mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, pengasihan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian. Amin. Bahan bacaan kita saat ini adalah dari 2 Korintus 8 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari berdoa, mohon hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, karuniakanlah kami hikmat dari kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Tuhan, sambut kerinduan hati kami ini. Bersabdalah, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 8 ayat 16 sampai ayat 24. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dan pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Agar menjadi orang yang dapat dipercaya. Itulah tema kita pada saat ini. Dalam sebuah kepanitiaan, seorang bendahara memiliki peran penting. Apalagi jika kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan besar yang menggunakan dana yang cukup banyak. Karena itu kita memilih orang yang menurut kita bisa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini mencoba mengantisipasi kemungkinan munculnya rasa tidak percaya orang lain terhadap dirinya yang berkaitan dengan pengumpulan serta penggunaan uang. Usaha yang dilakukan oleh Paulus ialah dengan mengutus beberapa orang termasuk di dalamnya Titus untuk membantu jemaat. Orang-orang yang dilibatkan Paulus adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan hati serta tidak mengharapkan imbalan. Terlibat dalam pemberitaan Injil dan selalu berusaha membantu. Serta orang yang direkomendasikan oleh jemaat-jemaat. Paulus sangat berhati-hati dalam menangani pelayanan kasih berupa bantuan kepada jemaat yang membutuhkannya.
Sebab bagi Paulus, pelayanan kasih tersebut bukan hanya baik di mata pandangan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus mengajarkan kita bahwa membangun kepercayaan itu sangat penting. Terutama jika kita betul-betul berada dalam posisi memegang keuangan dalam pelayanan. Kita juga memerlukan kejujuran dan keterbukaan, sehingga orang tidak menaruh curiga kepada kita dan kita melakukan tanggung jawab tersebut dalam rangka tanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah berupaya menjadi pribadi yang dipercaya bagi semua orang, agar melalui pribadi kita, orang semakin mengenal kebenaran dari Allah. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hari baru, kekuatan baru, sukacita baru menjadi milik kami atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami sambut semua itu dengan rasa syukur. Karena itu layak jika kami memuji, memuliakan Engkau. Ya Tuhan, perkenankanlah sujud sembah kami ini sungguh berbau harum di hadapan-Mu. Seraya dengan itu pula Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup dan kehidupan ini untuk dikuasai oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini sungguh kami memperoleh berkat dan boleh berbagi berkat. Tuhan, lindungi kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Baik itu ketika kami menjalani segala aktivitas kami yang kami lakukan dari rumah, atau ketika kami berada di kantor, di kampus, di sekolah, atau ketika anak-anak kami berusaha dalam pendidikan mereka, dan juga bagi saudara-saudara kami yang setia dalam menata usaha dan bisnis dan lain-lain sebagainya. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga semua tugas-tugas itu dapat kami lakukan dan dapat memberikan kualitas yang baik sekalipun kami berada dalam masa pandemi COVID-19 dan bahkan semakin membawa kekhawatiran bagi banyak orang. Berikan kami hikmat ya Tuhan, agar kami tetap menjaga kesehatan kami dengan baik, setia pada protokol kesehatan. Tetapi kami juga mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami kepada bangsa dan terlebih kepada Tuhan. Tuhan, berkati semua pelayanan-pelayanan yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Semoga semua dapat dilakukan secara maksimal untuk membawa sukacita kepada seluruh jemaat. Berkati program yang sedang kami jalankan bersama dan sedang kami hadapi. Biarlah semua alat-alat IT yang sudah menjadi bagian dari dalam seluruh aktivitas kami boleh mendukung semuanya itu. Berkati pula program pembangunan fisik gedung gereja dan segala gedung-gedung kelengkapannya. Ya Bapa, beradalah Engkau dalam kerinduan jemaat-Mu yang sedang berada dalam masa pemulihan. Berkenan Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan kuatkan bagi yang sedang bergumul, dan beri semangat bagi yang sedang berduka. Beri pengharapan bagi yang sedang mencari pekerjaan, pun juga yang sedang mencari pasangan hidup. Perkenankanlah segala syukur hamba-hamba-Mu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Karena ada banyak hal-hal yang kami syukuri dalam sepanjang hari ini. Penuhi damai sejahtera dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan, penuhilah hadirat-Mu bagi semua yang menikmati persekutuan ini, baik itu jemaat Tamalan Rea maupun di luar jemaat Tamalan Rea. Tuhan dimuliakan untuk semuanya itu. Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan, syukur dan permohonan kami. Semua kami taruhkan
hanya dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan dan menikmati aktivitas kita hari ini. Berjalanlah dalam damai dan sukacita, dan karena itu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan menerapkan pesan Ibu. Selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan setia memakai masker. Salam sehat.